Pemberian remisi bagi para pelaku kejahatan ini tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga masukan dari aparat penegak hukum yang menanganinya. Pemirsa, dalam PP 99 tahun 2012 pasal 34 tercantum syarat untuk menjadi justice kolaborator jika ingin mendapatkan remisi untuk kejahatan luar biasa, korupsi, terorisme, dan juga narkotika. Bang Jamin, ketika syarat GC tidak diperlukan lagi sebagai syarat remisi untuk kejahatan luar biasa, apakah artinya akan semakin susah mengungkap koruptor dalam suatu kasus korupsi, koruptor lainnya? Ya, begini ya. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dijadikan sebagai suatu tindak pidana extraordinary crime, ini adalah kejahatan yang sistematis dan hasil penelitian yang saya pernah lakukan juga itu rata-rata pendidikannya di atas S1, S2, dan mempunyai jabatan. Jadi mereka sangat paham sekali untuk menutupi semua tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Makanya kita perlu ada orang yang perannya terkecil dalam kasus tersebut tapi bisa mengungkapkan kasus tersebut. Nah, justice collaborator ini sangat penting. Kenapa? Karena dia akan bisa mengungkapkan peran terbesar dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Nah, kalau dia berani mengungkapkan itu, apa rewardnya? Ya. Apa hadiah yang kita bisa berikan kepada dia? Kalau nggak ada, artinya dia akan diberikan hadiah oleh pelaku utamanya. Sehingga apa? Sehingga dia lebih cenderung membela pelaku utamanya. Dan tidak akan sulit untuk diungkapkan. Nah, justru memang kewajiban daripada penyidik itu di KPK atau penyidik di Tipikor itu untuk mengungkapkan. Tapi ini akan lebih mempermudah apabila ada justice collaborator Oke, ini. Mbak Waude pengalamannya seperti apa? Kayaknya zamannya Mbak Waude apes nih, nggak dapat remisi, Enggak, saya menanggapi kasasi ditolak. Saya menanggapi yang disampaikan tentang kejahatan extraordinary crime dan sistematis. Kalau saya, Bang, saya sependapat bahwa kalau memang kita mau memberantas kasus korupsi, saya sependapat bahwa sistemiknya itu diberantas sampai ke akar-akarnya. Faktanya hari ini mohon maaf penegakan hukum kita itu hanya berhenti di 1-2 orang saja. Tidak sampai ke akar-akarnya. Nah, ini pertanyaannya, ukuran justice kolaborator itu ukurannya, indikatornya siapa? Ukurannya siapa? Karena mohon maaf ya Bang ya, dalam prakteknya ketika kita masuk pada penegakan hukum itu sudah nggak bicara hukum dasar Bang, sudah bicara antipati, sakit hati, sudah tidak bijak dalam penerapan hukum itu sendiri. Makanya saya sepakat tadi saya sampaikan bahwa kalau teman-teman penggiat anti korupsi benar-benar kita sepaham bahwa korupsi harus bersih di negeri ini, ayo ketika proses pengadilan kita kawal rame-rame. Kalau memang yang bersangkutan itu terbukti bersalah, faktanya jelas, bukti-buktinya jelas, kita dorong majelis hakim untuk menghukum setinggi-tingginya. Tapi kalau memang ternyata yang bersangkutan politis, tanda kutip, kepentingan rezim politik tertentu yang ingin pencitraan dengan isu korupsi dan lain sebagainya, ya kita juga harus fair agar yang bersangkutan dibebaskan gitu. Ini mohon maaf sekali lagi, ini bukan subjektivitas saya sebagai mantan napi korupsi, tapi ini cara pandang saya sebagai warga negara yang tunduk dan patuh pada undang-undang dasar. Mbak Waude, kenapa Anda bilang Pancasila. ukuran justice kolaborator tidak jelas? Pengalaman Anda seperti apa? Pengalaman saya yakin Metro TV menjadi saksi ketika dulu saya di Mata Najwa muncul membuka proses praktek mafia. Proses anggaran yang tidak transparan dan tidak sesuai aturan di parlemen. Lalu ketika itu setahun hidup dalam intimidasi sebelum Palu Godam KPK memukul dengan status tersangka tanpa pernah disebut-sebut dalam kasus manapun. Nama saya tidak pernah disebut-sebut dalam kasus manapun dan saya juga tidak pernah diperiksa oleh KPK di kasus apapun. Lalu tiba-tiba saya dijadikan penjahat tunggal. Anggota badan anggaran itu ada kurang lebih 55 orang masa saya. Lalu tiba-tiba saya sendirian menjadi tersangka bersama orang-orang yang direkayasa sebagai pemberi dan lain sebagainya. Padahal fakta hukumnya sudah terungkap di persidangan bahwa orang-orang ini itu masalahnya sudah selesai setahun jauh sebelum kasus disidik oleh KPK. Mungkin untuk mengingatkan, semua badan anggaran punya plafon sendiri-sendiri nggak waktu itu? Kalau itu sesungguhnya sudah ada di KPK Bang. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Makanya kalau KPK kan tidak mengungkap, kalau sekarang mumpung masyarakat juga mendengar,
Waktu itu sebenarnya hampir semua badan anggaran Kalau- punya proyek-proyek yang Kalau saya dikelola Bang, enggak? saya nggak mau masuk ke situ. Saya lebih kepada justice kolaborator Betul, dan penegakan GC-nya, hukum. Mbak Wade. Saya mau fokus ke situ karena begini. Dalam beberapa di kasus saya, di beberapa perkara yang melibatkan anggaran di DPR misalkan, itu penegak hukum datang untuk tanya jawab di lapas bagaimana prosesnya, dan saya antusias untuk menjelaskan kepada penegak hukum tentang cara-cara yang Jadi bagi saya sebetulnya melanggar tanpa aturan ya, menjadi bukan soal GC, suap ya. Mbak Wode sudah belak-belakan sebetulnya Iya, mengungkap. tapi Tanpa status GC GC. tidak dapat. Saya menjalani hukuman 5 tahun 6 bulan full. GC 6 tidak tahun. dapat, remisi pun tidak dapat. Oke, Pak Padahal Tito, sudah berusaha tanggapannya. membongkar yang lain waktu Sebentar, itu. Pak Tito. Izin. Saya Tito Hananta dari Forum Advokat Spesialis Tipikor. Jadi kalau Bang Boyamin dari MAKI, ICW, LBH adalah mengkritisi ya tersangka korupsi, saya justru membela bersama teman-teman dari FAS, Forum Advokat Spesialis Tipikor. Apa yang disampaikan Bu Wado ini sangat benar. Karena dalam prakteknya JC ini sangat tidak jelas. Contoh, ya tadi Bang Terry sudah menjelaskan, sering terjadi ya ketika semua orang menjadi JC. Karena tahu JC dianggap membongkar, akhirnya semuanya jadi JC. Sehingga hakim, jaksa bingung siapa pelaku sebenarnya. Nah ini harus diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung, bahkan di dalam undang-undang nanti Bang Terry di DPR merumuskan supaya aturan JC ini jelas, Mbak. Oke, jadi catatannya selama ini aturan Tadi JC tidak sudah jelas. saya Sebentar Bang jelaskan, Jamin dulu. JC itu adalah bagian terkecil dalam suatu pelaku tindak pidana, bukan pelaku utama. Ya. Tapi dia mengetahui suatu perbuatan tindak pidana. Jadi kriteria itu yang seharusnya dijadikan dasar. Tapi kalau Anda sebagai pelaku utama, Anda tidak akan diberikan JC karena Anda adalah pelaku utama. Bagian terkecil dari suatu tindak pidana yang mengetahui adanya perbuatan pidana. Ini yang namanya saya Jadi katakan, kalau ini yang namanya teori. terbesar, bukan teori, Bang. Ya gini, saya kasih Bukan contoh. teori. Saya kasih contoh ya. Kalau nanti pelaku utamanya dikasih JC, itu bukan JC, berarti kita meringankan hukuman. Iya kawan gini, itu, saya tanya, begitu. saya kasih contoh. Ya. Ya, tapi saya nggak mau ngomong tadinya. Dalam perkaranya Nazarudin yang dapat JC, pelaku utamanya siapa? Ya udahlah, itu saya katakan itu teori. Ini saya ingin katakan gini Pak, yang kedua Pak Jamin Maksudnya Ginting. Nazarudin yang pelaku utama lalu dapat JC begitu. Iya, paham nggak? Tahu nggak perkara gitu? Tahu, saya tahu Oke ya. persis Nazarudin. Kemudian yang kedua gini Pak, Pertanyaannya saya apa ingin- Nazarudin pelaku utamanya? Saya ingin nanya, ya Pak, kalau nggak pelaku utamanya siapa ya? Nah, saya Ya, yang tapi kedua ini gini. kan soal Iya, praktek bukan. yang Gini nih, memang yang kedua nih. penyimpangan gitu loh. Saya ingin Jadi bangun- jangan digebjah-uyah Ini juga. bicara konsep lagi. Kalau saya Pak melihat Boyamin, ini, sebentar, ini Senturi bicara konsep. misalnya. Nazarudin Itu Pak itu Budi Mulya itu mengungkap- sampai membuat menang Ini- saya pra peradilan Senturi, tapi kemudian juga tidak dikabulkan oleh KPK. Itu juga lain penyimpangan hal. juga. Itu lain hal. Ini gini. Nah, iya, makanya yang jangan kedua konsep. diuyah-uyah. Ini bicara konsep, ya. Lucu nih. Ya, kalau nggak ada GC sulit untuk mengungkap kasus. Kita punya alat penegak hukum yang begitu melimpah kewenangannya. Instrumen sarana dan prasarana kok GC jadi acuan, ukuran. ya. Yang Tapi kedua, di negara yang kedua. Amerika untuk membongkar Bentar. mafia pun tetap masih GC sampai Bentar. sekarang. Ya itu yang saya katakan kan menyedihkan. Padahal ya. FBI Kemudian ini yang sudah kedua. hebat segala macam, tapi tetap masih membutuhkan GC. Mana? Beda dong yang dikerjakan FBI yang pakai GC. Itu ada kriterianya. Tapi apapun untuk Jadi membongkar jangan korupsi, digeneralisir Pak. Saya tetap belajar di situ. dibutuhkan GC. Ini yang kedua ya. Yang kedua, bedakan remisi yang menjadi hak warga binaan. Begitu dia divonis jadi warga binaan, by law dapat remisi. Yang disampaikan beliau itu beda ya. Kalau untuk mengungkap itu namanya bukan remisi, tapi remisi tambahan. Dasar hukumnya apa? Pasal 10A Undang-Undang LPSK. Yang kita permasalahkan itu bukan remisi tambahan. Remisi aja kok diperberat, dipersulit orang dapat remisi. Nggak boleh remisi didasarkan pada kualifikasi tindak pidana. Ini karena dia koruptor, karena dia tindak pidana korupsi, karena Oke. dia narkoba, nggak bisa begitu. Kita ini Bang hukum Jamin, berlaku benarkah hukum tidak bisa universal. seperti itu? Begini, kita harus tadi dia sebutkan ada pemilahan. Pertama pada kasus persidangan, yang kedua setelah putusan yang menjalankan masa putusan yang sudah ingkrah. Nah kita pertanyaan begini, kalau dalam persidangan konsepnya itu kan memperberat karena ada pemberatan hukuman. Salah satunya sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Ya iya yang gini loh, dikhusus. Undang-Undang Tipikor. Ntar dulu, saya ngomong dulu. Oke, Yang kedua, Bang Jamin dulu, Bang Ya. Jamin Sama dulu. pidana yang pada kedua umumnya. Dengarkan dulu. terkait Udah dengan diatur. setelah masa hukuman. Nah pertanyaannya kan yang paling mendasar tadi yang keberatan kawan-kawan ini adalah kenapa kami setelah dihukum masih kami sulit untuk menerima remisi dan PB terkait dengan hukuman. Karena memang peraturannya yang mengatakan bahwasanya ini adalah
tindak pidana khusus yang seharusnya tidak memberikan persamaan terhadap. Contoh saya kasih contoh. Orang nanti Pak, itu curi diaturnya ayam. di undang-undang, Ya. Pak. Anda ahli hukum. Kalau Iya kayak dong. begitu diaturnya di undang-undang. Ya memang di Undang-undangnya undang-undang. ngatur nggak Lah undang-undang ini kan PP, korupsi? kita Justru itu bicara tadi PP. saya minta Saya bukan bicara yang undang-undang lain, mengatur bicara kan gitu. PP. Sekarang DPR ini pertanyaannya, kan soal Anda rejim sebagai politik. Bukan DPR, itu diatur yang enggak, dikatakan demikian. pertanyaannya, Kalau dia mau Anda bicara sebagai begitu, seperti DPR itu. pernah nggak mengeritik PP ini? Apa? Pernah nggak mengeritik? Setiap saat. Nah, Baca dong berkali-kali aturan dalam kenapa negeri. dia tidak Anda ini berhasil? miskin literasi. Kenapa tidak berhasil? Pertanyaan Mana? saya. Ya, Kenapa tidak berhasil tidak berhasil itu lain hal. Anda Kenapa ini gini nih. harus orang Woi, di penjara Anda nanya, mengajukan sudah itu? saya jawab. Fair dong. Anda nanya sudah saya jawab. Jangan kau geser lagi isunya apa. Enggak, kenapa Jawab tidak aja. berhasil Sekarang pertanyaannya? sudah, kita lagi perbaiki. Berarti argumentasinya di tidak undang-undang bisa pas. diterima. Di Karena undang-undang pas argumentasi sudah, ya. Anda tidak bisa diterima di Mahkamah Agung, maka Anda tidak berhasil. Malah argumentasi Kok- orang yang kok tidak kepala diterima? desa ya, Pak, saya tidak kepala Ji- desa Pak, ini saya yang tidak paling JR, benar Pak. gitu loh. Saya tidak JR. Anda ini miskin literasi ya. Lihat Bukan, apa yang bukan sudah kami miskin. Oke, jelaskan. oke, tahan dulu Bang Arteria. Kalau main nyala-nyalain benar-benar aja. enggak, kalau benar-benar Anda memang mengatakan ini bukan peraturan, saya agak bingung karena ini PP. Anda bilang dasarnya tinggal peraturan. Bukan Itu yang saya undang-undang, ada nggak di pertanyakan. undang-undangnya? Nih ngerti hierarki perundang-undangan nggak? Begini, Jadi gini. selama PP itu masih berlaku Itu sebelum peraturan dibatalkan. namanya. Pernahkah DPR Komisi 3 Masih membuat berlaku. rekomendasi untuk membatalkan PP itu? Setiap saat, Setiap saat. Bukan setiap hanya masa sidang, produk baca Komisi putusannya. 3. Pernah jawabannya. Produk Oke. Komisi 3 Iya, baca itu di Melalui risalah pajak. rapat. Anda baca Mas Bonyamin yang Ya. Baik, terhormat. Ya, ini baca sepertinya itu. perdebatannya tidak akan selesai kalau begitu. Saya ingin Nggak kembali ke baca, tapi pertanyaan ngomong. saya ya. Saya ingin kembali ke pertanyaan saya. Nggak Apakah baca, tapi ketika saya tanya, JC, bukan debat kusir, ketika JC namanya tidak ada, masalah apakah itu. itu akan Saya tanya, semakin pernahkah? menyulitkan Itu loh. pemberantasan Setiap korupsi? saat. Bang Nelson boleh dijawab sebelum dikawal kita jeda. penuh nggak sampai Tahan dulu, harus Bang Boyamin. membatalkan? Ada jalan kawal. Tapi Bang pemerintah Nelson dulu, Bang membatalkan, Nelson kan? dulu. Belum dibatalkan. Nah itu Saya kurang dengar pertanyaan karena dari tadi nih saut-sautan. Betul. Jadi kembali silakan. fokus ke pertanyaan awal sebetulnya, apakah ketika JC tidak menjadi syarat tambahan remisi itu akan semakin menyulitkan pengungkapan aktor lain dalam suatu kasus korupsi? Oh jelas. Kan tadi dibilangin Pak Bonyamin ya. Di hampir setiap tindak pidana yang terorganisir, karena korupsi biasanya terorganisir ya, itu sulit untuk kemudian membongkar jika kemudian mengandalkan investigasi biasa. Harus kemudian ada partisipasi dari pelaku tindak pidana yang kemudian tertangkap lebih dahulu gitu. Narkotika, perdagangan manusia, korupsi itu Kalau tadi Bang yang tadi teraputi mengatakan gitu. bahwa seharusnya penyidik hukum ya punya banyak instrumen untuk mengungkap tanpa juga harus ada JC. Faktanya JC banyak membantu gitu aja. Di Singkatnya perkara seperti apa itu JC ya. yang membantu coba? Di seluruh dunia Pak. Coba di perkara mana yang JC membantu nih kita bicara Di di seluruh di dunia Tipikor. Pak. Ada kan- Ya, membongkar gembong Pak Atria narkotika. bilang perkaranya si Ini dia lagi. tadi kan aduh. Pak Atria bilang perkaranya si Nazarudin membantu. Bukan, saya tanya kan di perkara Kan Nazarudin bisa mengungkap beberapa kasus ini- KTP, Wisma ini nggak Atlet, nyimak, semuanya ini nggak bisa nyimak. bisa membantu. Di Contohnya perkara- IKTP katanya. nyimak. Oke, Di ini perkaranya kayaknya nggak akan Nazarudin. selesai lagi perdebatan soal ini. nggak nyimak Kita harus nih. jeda terlebih Saya dahulu katakan di pemirsa, nanti perkaranya kita akan Nazarudin. bahas lebih jauh, tetap bersama kami di Kontroversi.